saya kok melihat fenomena euforia keagamaan akhir-akhir ini, saya cenderung setuju dengan pandangan beberapa pengamat yang mengatakan bahwa kita orang Indonesia itu sekarang sedang mabuk agama. Nah, kalau kita cek sebetulnya apakah kita ini mabuk agama atau tidak, kalau kita misalnya mengecek tentang term mabuk agama itu sendiri di Google Scholar misalnya, saya coba tunjukkan, saya share layar ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau mengetik mabuk agama di Google, itu kita mendapatkan lebih dari 3.000, hampir 4.000 entry. Dan di situ ada banyak tulisan atau komentar, baik di blog maupun pandangan opini orang mengenai mengenai keadaan kehidupan bermasyarakat kita Indonesia yang mabuk agama. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mabuk agama? Menurut saya itu mirip dengan apa yang pernah dikatakan oleh Karl Marx dan pandangan komunis, bahwa agama itu dapat menjadi candu sehingga kita bisa kehilangan pikiran kritis untuk bisa memilah-milah mana saja ajaran agama yang dapat membantu kita sebagai manusia dalam hidup bermasyarakat dengan orang lain yang berbeda agama, dan ajaran-ajaran agama mana saja yang meninabobokan kita dan menumpulkan akal sehat dan akal kritis kita. Nah, itu mengenai mabuk agama. Nah, sekarang maka saya ingin berangkat dari argumen saya pertama, bahwa situasi kehebohan dan keributan di ruang publik akhir-akhir ini, tadi saya mengatakan, itu adalah semacam kulminasi, mungkin nanti ke depannya akan tereskalasi lagi menjadi fenomena yang lebih besar lagi, kita belum tahu. Tetapi ini kira-kira ini menjadi semacam puncak dari fenomena menguatnya sentimen keagamaan pasca pemilu kada DKI, di mana kita cenderung melihat realitas atau membaca realitas atau mengasosiasikan diri dengan kelompok lain itu berdasarkan frame atau cara pandang agama. Nah, itu argumen saya yang pertama, sebagai cara saya membaca fenomena yang terjadi 2-3 hari belakangan ini. Nah, kemudian kalau kita berangkat dari fenomena itu dan kalau kita setuju dengan argumen ini, maka pertanyaannya adalah mengapa fenomena mabuk agama disebutkan begitu, itu terjadi di dalam kehidupan publik kita sebagai warga negara Indonesia. Ada banyak pendapat yang bisa berbeda-beda, dan saya termasuk orang yang mengikuti argumentasi dari beberapa pemikir, termasuk filsuf dan tokoh agama atau pemikir agama di Indonesia. Saya pertama-tama ingin menunjuk share satu file ini dari yang saya temukan, dan menurut saya ini tulisan yang cukup bagus. Saya akan tunjukkan ini. Nah, ini tulisan dari saudara Munim Sire di blog Geotimes tahun 2017, di mana di dalam tulisan ini dia atau si Muim ini membuat pembedaan antara belajar agama dan belajar tentang agama. Dan menurut saya setuju dengan sebagian pendekatan ini, di mana penulis artikel ini mengatakan bahwa kalau kita belajar agama, itu pendekatannya cenderung doktrinatif. Jadi kita belajar tentang ajaran-ajaran dasar atau ajaran-ajaran fundamental agama kita.
dan kita mementingkan doktrin keagamaan kita sebegitu rupa, sehingga kita dalam pendekatan demikian kita hanya mementingkan doktrin tersebut sebagai ajaran yang benar versus ajaran yang salah dari agama-agama lain. Nah, itu yang disebut sebagai pendekatan doktrinatif atau pendekatan dogmatis. Nah, sementara itu penulis artikel ini juga membedakan belajar agama dan belajar tentang agama. Nah, menurut penulis artikel ini, belajar tentang agama itu bagaimana memperlakukan agama sebagai subjek pengetahuan yang harus dipelajari secara kritis, secara akademik dan secara kritis, kira-kira begitu. Dan saya akan menunjukkan bahwa pembedaan ini cukup tepat untuk digunakan. Nah, mengapa saya ingin menunjukkan ini, karena saya sebetulnya di kampus tempat saya mengajar, saya kira belum lama lah, mungkin 1 bulan yang lalu, dalam diskusi antar para dosen yang mengajar atau yang mengampu mata kuliah agama. Sejak awal memang kita bersepakat di antara dosen untuk mengajarkan agama dengan pendekatan yang kritis. Dan sepengetahuan saya memahami bahwa pendekatan kritis itu dilawankan atau diversuskan dengan pendekatan indoktrinatif, seperti yang tadi saya katakan. Nah, sementara ada teman rekan dosen yang lain yang mengatakan bahwa mahasiswa kita, apalagi kalau mereka mempelajari kuliah agama pada semester 1, mereka baru selesai dari SMA. Jadi kalau pendekatan kritis itu mengandaikan mereka harus membaca banyak dan pembacaan kitab suci mereka harus mendalam dan seterusnya, sehingga barangkali itu akan susah. Jadi lebih baik mengajarkan dengan pendekatan yang memperteguh iman. Nah, itu artinya pengajaran yang indoktrinatif tadi. Well, itu dalam konteks itu kami berbeda pendapat. Tetapi kemudian saya tentu masih ingin mempertahankan pendapat saya yang mengatakan bahwa kalaupun pada level pendidikan dasar dan menengah itu pendekatan dalam pengajaran agama itu bersifat dogmatis dan doktrinatif, setidak-tidaknya pada level perguruan tinggi ketika mahasiswa sudah mengembangkan kemampuan abstraksi dan critical thinking, maka pendekatan dalam pengajaran agama seharusnya juga adalah pendekatan kritis tadi. Dan apa yang saya bayangkan itu sebetulnya menemukan momentumnya, menemukan konfirmasinya dengan pandangan dari pemikir tertentu. Dan saya senang karena saya kira dalam bulan ini atau mungkin akhir bulan Oktober kemarin, saya mengikuti 2 diskusi di webinar, dan itu mengkonfirmasi atau mengafirmasi pandangan saya tentang pentingnya critical thinking sebagai pendekatan dalam pengajaran agama. Karena itu saya ingin pertama menunjukkan pandangan dari Profesor Musda Mulia dalam perbincangan dengan Dr. Ade Armando dari Cokro TV, dan Profesor Musda Mulia mengatakan secara persis seperti yang saya katakan bahwa pengajaran atau kuliah agama di perguruan tinggi atau setidak-tidaknya kuliah agama, bahkan Prof. Musda tidak menyebut di perguruan tinggi, tapi mengatakan bahwa pendidikan agama itu sebaiknya dilakukan secara pendekatan kritis atau critical thinking. Nah, sekarang saya bagikan pandangan Prof. Musda Mulia sebagai berikut. Pendidikan keagamaan yang kita terima, mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai pendidikan perguruan tinggi loh Bang, di pendidikan keagamaan itu tidak kritis. Karena itu ya saya pikir perlu ada perombakan yang total di dalam pendidikan keagamaan kita, sehingga betul-betul dalam belajar agama yang kita kedepankan itu tetap nalar kritis, karena ini kan ilmu ya, ilmu agama. Tetap kita harus memperlakukannya sama dengan ilmu-ilmu yang lain.
Baik, itu pandangan Prof. Musda Mulia. Nah, sekarang dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Cokro TV juga pasca kerusuhan yang terjadi di Prancis. Kemudian teman-teman dari Cokro TV menyelenggarakan sebuah webinar obrolan yang sangat menarik dengan ahli agama yang kebetulan sedang berada di Prancis dan di Belgia. Dan dalam webinar tersebut seorang peserta bertanya tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah, terutama di sekolah negeri di Eropa dan khususnya di Prancis itu bisa diselenggarakan. Apakah harus mengambil pendekatan doktriner, pendekatan dogmatis belajar agama tadi, atau pendekatan kritis belajar tentang agama. Dan menurut saya jawaban yang diberikan oleh narasumber itu juga memberikan mengafirmasi argumen saya yang kedua tadi tentang pendekatan pengajaran agama yang bersifat kritis. Saya sekarang mencoba membagikan pandangan narasumber tersebut. Teman kita, Saudara Najibur Hani, ingin bertanya kepada Pak Ayang, kalau semua pendidikan agama di Prancis diambil alih oleh negara, sistem seperti apa yang diberikan oleh pemerintah dalam mengajarkan agama? Sebagai ideologi atau sebagai keyakinan atau semata sebagai ilmu atau scientific objects and subjects? Jika pemerintah menjadikan agama scientific subject, mungkin banyak umat Islam yang menolak karena mereka akan melihat itu sebagai proses sekularisasi agama. Untuk sementara itu dulu pertanyaannya, monggo dijawab masing-masing boleh merespon sesuai dengan konteks yang dipahami. Monggo Pak Ayang. Terima kasih Mas Syafiq. Terima kasih kepada para penanya yang telah diajukan. Saya akan menjawab secara umum dari berbagai pertanyaan, paling tidak dua hal. Yang pertama, saya akan jawab pertanyaan terakhir dari Mas Najib Burhani. Sampai saat ini belum jelas apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Perancis melalui Kementerian Pendidikan Nasional Perancis jika bahasa Arab diambil alih. Bukan jika, sudah diputuskan nih, cuman bagaimana nanti implementasi kerja di lapangannya kita belum tahu. Tapi saya bisa memberikan perbandingan dengan apa yang terjadi di Belgia. Saya pikir Perancis akan mengambil kebijakan pendidikan bahasa Arab dengan sendirinya. Nanti ada pembelajaran agama Islam secara tidak langsung seperti di Belgia. Di Belgia pelajaran agama diberikan dari tingkat SD sampai SMA minimal 2 jam per minggu sesuai dengan keyakinan atau ajaran keagamannya, termasuk mereka yang tidak beragama atau ateis juga boleh, artinya tidak masuk kelas. Apa yang terjadi di Belgia? Agama diajarkan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Agama didekati dengan perspektif cara pandang ilmu pengetahuan dari sejarah, sosiologi, antropologinya, dan lain sebagainya. Bukan sebagai ajaran untuk memperkuat keyakinan, bukan seperti kita belajar di Indonesia, di sekolah-sekolah Islam atau di madrasah atau di pesantren. Baik, teman-teman, itu salah satu pandangan yang memperkuat argumen saya tadi bahwa tapi berbeda dengan pandangan saya mengatakan bahwa jika pendidikan dan pengajaran agama pada tingkat dasar dan menengah itu dilakukan dengan pendekatan dogmatis
dan doktrinatif atau indoktrinasi, maka setidak-tidaknya pada level perguruan tinggi itu pendekatannya adalah pendekatan kritis. Nah sekarang pertanyaannya apa sih yang kita maksud dengan pendekatan kritis dalam pengajaran agama, terutama menurut saya di perguruan tinggi. Nah saya ingin membagi pandangan seorang filsuf yang saya kutip berikut. Nah, teman-teman, menurut Neil Noddings ini adalah seorang filsuf berbangsa Amerika Serikat, tetapi juga seorang guru matematika, tapi kemudian sekarang dikenal sebagai filsuf feminis. Dalam bukunya berjudul Education and Democracy in the 21st Century yang terbit tahun 2003, di halaman 127 beliau mengatakan tentang pentingnya pendekatan kritis dalam pengajaran agama, dan dia mengusulkan semacam tiga tahapan atau 3 langkah dalam mempraktikkan pendekatan kritis. Dan menurut Neil Noddings, pendekatan kritis itu dimaksud untuk membantu peserta didik mempertanyakan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin agama yang selama ini diterima begitu saja. Bahkan pendekatan kritis itu memberi ruang untuk peserta didik menyoalkan atau mempertanyakan eksistensi Tuhan. Dan itu dapat dilakukan dalam 3 tahap menurut Neil Noddings. Dan tahap pertama adalah peserta didik diperkenalkan dengan pemikiran-pemikiran dasar dari agama-agama besar. Kalau misalnya dalam konteks Indonesia ya pemikiran dasar dari 6 agama resmi, tetapi juga memperkenalkan pemikiran ateisme. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dapat kita ajukan satu topik atau satu masalah dan mempersilahkan masing-masing agama itu memberikan jawaban terhadap topik atau masalah itu. Kemudian kita mendengar, dan setelah itu langkah ketiga kita mengajukan sanggahan atau argumentasi apakah kita setuju atau tidak setuju terhadap pandangan agama-agama yang diajukan sebagai jawaban terhadap suatu masalah yang kita ajukan tadi, dengan catatan bahwa kita tetap menaruh sikap hormat atau respect terhadap pandangan agama tersebut, tapi juga terus mengawasi dan mempertanyakan pandangan-pandangan mereka, termasuk pandangan ateis. Nah ini kira-kira apa yang dibayangkan oleh Neil Noddings dalam pendekatan kritis dalam pengajaran agama. Nah teman-teman, itu kira-kira yang saya maksud. Jadi saya ingin mengulangi apa yang saya sudah katakan dalam video saya. Jadi sebetulnya video ini ingin merespon gejolak atau geliat atau keributan atau kegaduhan di ruang publik kita belakangan ini, dan menurut saya ini adalah mungkin semacam puncak dari kecenderungan pasca pemilu kada DKI, di mana kita terbelah, masyarakat kita terbelah, dan kemudian kita cenderung mengasosiasikan pandangan-pandangan tertentu dengan agama-agama tertentu, dan kemudian sentimen-sentimen keagamaan itu gampang disulut, gampang diamplifikasi untuk kepentingan tertentu yang lain. Maka kemudian dari situ saya ingin mengajukan argumentasi yang sebetulnya ini bukan argumentasi yang baru. Saya mengikuti pandangan cukup banyak kalangan yang mengatakan bahwa kita sebetulnya sedang mabuk agama. Segala sesuatu itu kita lihat dari perspektif agama. Kita menutup mata terhadap perspektif yang lain. Dan akar masalahnya, salah satu akar masalah daripada pengajaran agama kita yang sejak SD, sejak pendidikan dasar itu cenderung dogmatis dan indoktrinatif. Saya tidak mengatakan bahwa pendekatan dogmatis dan indoktrinatif itu buruk, tidak.
itu juga penting dalam dalam menyampaikan ajaran iman yang tepat. Tetapi itu saja tidak cukup, dan saya menawarkan bahwa di perguruan tinggi sebaiknya pendekatan pengajaran agama itu tidak doktrinatif dan tidak dogmatis, tetapi lebih ke pendekatan kritis. Dan di situ saya merujuk pada pandangan pemikir agama, filsuf, yang mendukung argumentasi yang saya bangun bahwa pengajaran agama itu perlu dan penting dilakukan dengan pendekatan kritis. Baik teman-teman, ini kira-kira tanggapan saya terhadap kegaduhan di ruang publik. Silakan kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda, silakan memberikan komentar di kolom komentar yang tersedia, dan kita bisa terus mendiskusikan hal ini ke depan.